Pada waktu itu, saya sedang pulang sekolah. Saya berjalan menuju halte. Setibanya di halte, saya duduk di samping salah satu seorang laki-laki yang umurnya sekitar 20 tahunan. Ia bertanya kepada saya mengenai sekolah dan masa depan. Ia bertanya saya kelas berapa, dan setelah lulus nanti saya mau lanjut kemana, bekerja, kuliah, atau menikah saja. Begitu katanya. Spontan saya menjawab, saya mau kuliah sampai S1 mas. Ketika mendengar jawaban tersebut, lelaki itu langsung merendahkan saya sebagai kaum wanita. Katanya, wanita cukup di dapur saja. Wanita cukup menuruti apa kata suami. Dan wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Mendengar pernyataan tersebut, saya marah, saya kecewa. Di era zaman sekarang, ternyata masih ada lelaki yang merendahkan kaum wanita. Saya teringat pada sosok pahlawan bernama Emma Portirojo. Beliau adalah salah satu pejuang wanita yang memperjuangkan hak dan aspirasi perempuan dalam Kongres Pemuda I demi terwujudnya Sumpah Pemuda. Nama saya Emma Portirojo. Saya adalah salah satu pejuang dari bumi Pasundan. Saya dengan susah payah memperjuangkan hak dan keadilan bagi kaum wanita di Kongres Pemuda saat itu. Tapi apa sekarang? Mengapa kembali jadi seperti dulu? Katanya, biar aku yang bekerja, kau tak perlu mencari kerja, katanya. Kau tak perlu bekerja, urus saja rumah dan anak kita. Di mana keadilan bagi kaum wanita? Di mana? Apakah mereka tahu betapa sulitnya saya memperjuangkan hal ini? Apakah mereka akan peduli? Memang di era zaman sekarang jarang ada orang yang peduli dengan jasa para pahlawan. Tak heran juga untuk apa saya berjuang seperti ini. Untuk apa? Apa mereka para pria akan mendengar? Apa mereka para pria tahu apakah saya harus bangkit kembali untuk menegakkan keadilan bagi kaum wanita? Mereka para pejuang wanita yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan, tidak akan kubiarkan perjuangan mereka sia-sia. Tak akan kubiarkan derajat wanita diinjak-injak lagi seperti yang kalian lakukan. Berikan kami keadilan, kehidupan yang terhormat, kesetaraan yang sesungguhnya, dan kebebasan untuk menentukan masa depan kami sendiri. Pemuda-pemudi Indonesia, apakah kalian sudah sadar betapa sulitnya para pahlawan terdahulu menegakkan keadilan bagi kaum wanita? Mudahnya lelaki ini merendahkan saya hanya karena saya seorang
seorang wanita. Padahal kamilah yang akan melahirkan penerus bangsa. Ingat, kami kaum wanita memiliki derajat yang setara dengan kaum pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derdinastia dengan NIM 40425033 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan analisis mengenai monolog yang saya pilih yang berjudul Mereka Lupa Akan Keadilan Yang Kuperjuangkan, karya Amanda Rizka Zaini. Berikut analisisnya. Yang pertama ada tema monolog ini yaitu perjuangan perempuan dalam meraih persamaan hak, keadilan, dan kesempatan di berbagai bidang kehidupan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender. Yang kedua ada suasana, awalnya damai dan nyaman, bagian tengah dipenuhi rasa kecewa, marah, dan pilu ketika tokoh mengalami perlakuan tidak adil. Saat Emma Pordirejo berbicara, tegas, penuh kepedulian, sekaligus menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan. Dan yang akhir menginspirasi, penuh optimisme, dan membangkitkan semangat untuk terus memperjuangkan kesetaraan. Yang ketiga ada makna. Monolog ini menyampaikan bahwa perjuangan dalam mewujudkan kesetaraan gender masih perlu diteruskan. Setiap orang diajak untuk menghargai perempuan sebagai individu yang memiliki hak, potensi, dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Yang terakhir ada amanat. Amanat dalam monolog ini yaitu menghormati jasa dan pengorbanan para tokoh perempuan yang telah memperjuangkan hak kaumnya, tidak membedakan atau meremehkan perempuan karena perbedaan jenis kelamin, memberikan peluang yang setara kepada perempuan dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan menentukan pilihan hidup. Dan yang terakhir menanamkan sikap adil serta menghargai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dari refleksi diri saya, untuk monolog yang saya pilih yaitu setelah membawakan monolog yang berjudul Mereka Lupa Akan Keadilan Yang Kuperjuangkan, saya memahami bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama. Monolog ini mengajarkan saya untuk lebih menghargai perjuangan para tokoh perempuan serta menerapkan sikap saling menghormati tanpa membedakan gender dalam kehidupan sehari-hari. Berikut analisis yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.